Selamat sore teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 4, sub kelompok 2 dari angkatan 40 akan berbincang-bincang pada sore hari ini terkait penerapan nilai ASN berakhlak pada kantor atau instansi kami masing-masing. Sebelum kita memulai, ada pepatah mengatakan bahwa tidak kenal maka tidak sayang. Oleh karena itu, marilah kita perkenalkan. Di sini terdapat 3 narasumber saya. Yang pertama Bapak Gilbert. Halo, perkenalkan nama saya Gilbert Pratar Fricalomi dengan NIK 2004 0902 2025 06 005. Bapak Gilbert. Oke. Untuk narasumber kedua terdapat Bapak Afan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mahfud Sumin Afan, biasa dipanggil Afan Stanker. Saya merupakan peserta lansar angkatan 40 dengan nomor daftar hadir 39 NIK 2005 0127 2025 061 002. Baik, Bapak Afan Stanker. Oke. Dan yang ketiga terdapat Bapak Gilbert Gultom. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gilbert Sadgabe Gultom dengan NIK 2005 11 28 2025 06 1003. Oke, kita sudah mendapatkan perkenalan daripada 3 narasumber dan saya sebagai host pada sore hari ini Febrian Cristiano Ahad dengan NIK 2006 0217 2025 06 1003. Nah, sore hari ini kita akan berbincang terkait penerapan nilai ASN berakhlak di kantor atau instansi kita masing-masing. Nah, perlu kita ketahui dulu bahwa nilai berakhlak itu terdapat 7 nilai. Yang pertama berorientasi pada pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat adaptif, yang kelima harmonis, yang keenam loyal, dan yang ketujuh kolaboratif. Langsung saja kita mulai pembahasan. Yang pertama pada poin berorientasi pelayanan dan akuntabel akan kami berikan kesempatan kepada Bapak Gilbert untuk mengutarakan pendapatnya. Silakan Bapak Gilbert. Baik, menurut saya sebagai pelayanan di kantor imigrasi, karena saya berasal dari kantor imigrasi, penerapan nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel di kantor imigrasi itu sangat penting. Karena masyarakat ini datang ke kita melayani dengan ramah, jujur, cepat, dan yang jelas bagi mereka. Dan kita itu transparan bagi mereka sehingga menjaga kenyamanan mereka di kantor kami dan kepercayaan mereka kepada kami. Makanya kalau 2 kolaborasi disatukan itu, 2 akuntabel dan berorientasi pada pelayanan itu, kalau digabung maka pelayanan bisa menjadi lebih baik. Karena 2 hal ini sangat bertergantungan pada pelayanan untuk membantu kantor imigrasi untuk menjadi lebih baik. Kalau itu dari saya. Jadi menurut Bapak Gilbert itu orientasi pelayanan itu harus terdapat jujur. Yang pertama harus cepat dan transparansi kepada masyarakat agar kita sebagai ASN itu mendapatkan kepercayaan publik dan kantor atau instansi kita itu bisa mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Oke, kita lanjut pada poin berikutnya, poin kompeten dan adaptif. Bah, pada poin kali ini kita berikan kesempatan kepada Bapak Afan untuk menjelaskan pendapatnya mengenai penerapan nilai ASN berakhlak di kantor. Baik, terima kasih Bapak Brian atas waktunya. Mohon maaf saya boleh tahu karena catatan saya mengenai ini sangat panjang. Halo, rekan-rekan ASN yang ada di seluruh Indonesia, selamat datang di podcast ASN berakhlak kami kali ini. Dan saya Mahfud Sumin Afan. Dan hari ini kita akan membahas tentang 2 skill wajib yang wajib dimiliki oleh kita semua sebagai ASN yang berakhlak, yaitu kompeten dan adaptif. Banyak orang yang bilang jadi ASN itu merupakan zona nyaman, tapi jujur saja di era yang sekarang seiring perkembangan digital itu bahaya kalau kita tidak mengupdate data-data atau informasi-informasi yang terbaru atau yang terkini yang kita punya. Kita punya tanggung jawab yang besar untuk melayani masyarakat, apalagi di instansi seperti imigrasi yang kita bahas sekarang itu banyak sekali perubahan baik peraturan ataupun tata kelola dan imigrasi itu yang sangat dinamis. Pertama saya akan bahas soal kompeten. Kompeten bukan berarti kita harus menjadi profesor atau memiliki ijazah atau tidak atau apa, tapi kita dinamakan lifelong learner, pembelajar sepanjang hayat sampai kita mati. Ya, guys. Di unit yang saya kerja kebetulan saya dapat di kepegawaian, saya belajar bahwa menguasai sistem administrasi terbaru itu bukanlah beban, melainkan itu cara agar hak rekan-rekan saya itu
dapat cepat atau tepat, tidak terlambat. Nah, itu merupakan kompeten yang dapat memberi manfaat lewat keahlian yang kita punya, khususnya saya di bagian kepegawaian. Yang kedua ada adaptif. Dari kata adaptasi, berarti kita harus berbaur dengan sesuatu yang baru. Apalagi di era perkembangan yang sangat pesat dengan banyaknya era-era digital, dengan perkembangan teknologi dan aplikasi terus berganti, kita jangan gaptek terhadap aplikasi yang ada. Menjadi adaptif artinya kita tidak menolak perubahan, tapi kita lah yang menjemput perubahan itu. Seperti menggunakan teknologi untuk memangkas birokrasi, itulah wajah ASN masa kini. Jadi buat teman-teman ASN semua yang ada di Indonesia yang merasa sudah cukup dengan ilmu yang ada, mungkin saatnya kita refresh lagi. Karena ASN yang hebat adalah ASN yang terus belajar dan siap menghadapi tantangan zaman yang kita lalui sekarang ini. Itulah ilmu dari berakhlak, khususnya 2 skill, kompeten dan adaptif yang harus kita pelajari dan kita kuasai betul. Terima kasih. Baik, Bapak Afan, terima kasih atas pendapatnya. Jadi yang poin yang saya tangkap itu, melatih diri untuk menjadi kompeten itu bukanlah beban, tetapi itu merupakan suatu bantuan, suatu skill yang harus kita miliki untuk membangun kantor ini menjadi lebih baik. Dan yang kedua, untuk adaptif, kita itu tidak boleh menunggu bola datang pada kita, tapi kita harus menjemput bola. Kita harus menjemput perubahan itu. Baik. Untuk 3 poin terakhir, kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Gilbert untuk menjelaskan dan memaparkan penerapan nilai ASN berakhlaknya pada kantornya, terutama pada nilai harmonis, loyal dan kolaborasi. Silakan Bapak Gilbert. Baik, Pak Brian, terima kasih banyak. Ini pertanyaan yang sangat menarik menurut saya, terutama untuk kita Gen Z yang sudah masuk di dunia pekerjaan ya. Saya kira bahwa banyak di Gen Z yang sudah masuk di dunia pekerjaan. 3 hal ini yang akan saya mungkin membagi. Saya bukan mau mengajarkan, tapi saya mau membagi sedikit tentang 3 hal yang saya kira sangat wajib lah dimiliki di dunia pekerjaan. Yang pertama harmonis, loyal dan kolaboratif. Harmonis ini teman-teman mungkin kalau digambarkan itu dia sebagai apa ya, pemersatu untuk perbedaan lah. Jadi kita hidup di Indonesia di mana kita tuh memiliki banyak keragaman ya, suku, budaya, agama, ras, dan juga di luar dari itu ada umur ya teman-teman. Jadi mungkin di bagian apapun saya kira bahwa di dalam bagian tidak mungkin semuanya sama. Contoh di bagian saya di umum teman-teman, kami memiliki banyak perbedaan. Yang pertama ada di agama, umur. Jadi mungkin harmonis ini adalah salah satu sikap yang harus ditekankan kepada ASN ya teman-teman, untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman sehingga terjadilah harmonisasi antara banyak rekan-rekan yang lain ya teman-teman. Kemudian loyal teman-teman. Loyal ini mungkin bukan berarti bahwa teman-teman harus loyal baik dengan segala hal ya, tapi di sini dalam konteks berakhlak teman-teman, loyal itu artinya komitmen dan tanggung jawab teman-teman untuk bekerja dengan sepenuh hati, menjaga nama baik organisasi, dan terutama yang paling penting teman-teman itu harus bekerja dengan mementingkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi teman-teman. Kemudian yang terakhir kolaboratif. Kolaboratif ini teman-teman ini salah satu sikap yang saya kira mungkin gampang diucap tapi sulit untuk dibuat teman-teman. Apalagi untuk teman-teman yang introvert nih, kan banyak nih Gen Z yang introvert saya kira ya teman-teman ya. Jadi artinya begini teman-teman, kolaboratif itu kan kita harus membangun kolaborasi, kita membangun relasi, kita membangun percakapan ya betul. Kita membangun percakapan bersama orang lain agar terjadinya hubungan untuk bekerja sama ya teman-teman. Contoh saya di bagian umum, terkhususnya saya biasa mengurus arsip teman-teman. Jadi ketika kita melakukan penghapusan arsip teman-teman, saya harus mencoba membangun kolaborasi dengan teman-teman dari seksi lain agar penghapusan arsip ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mantap sekali. Jadi dari saya sendiri 3 hal ini adalah 3 hal yang wajib dimiliki lah, terutama untuk ASN Gen Z, sehingga dalam dunia kerja kita dapat
bertumbuh dan bersaing menjadi lebih baik. Mungkin itu saja dari saya Pak Brian. Oh begitu ya. Terima kasih Bapak Gultom atas pernyataannya dan pendapatnya yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Jadi saya simpulkan bahwa tempat kerja Bapak Gultom itu yang pertama harmonis. Yang pertama harmonis di mana itu kita harus menjaga hubungan antar sesama walaupun terdapat banyak perbedaan antar kita. Siap, betul. Untuk membangun suasana kantor yang nyaman, suasana kerja yang nyaman. Setuju. Yang kedua itu loyal. Loyal itu Iya. bukan berarti kita menjadi patuh pada segala perintah. Waran yang tidak baik pun kita terabas saja. Tidak bisa begitu. Benar. Dimana kita itu harus mementingkan kepentingan publik daripada kepentingan kita pribadi. Betul. Betul sekali. Dan yang ketiga kolaboratif. Nah kolaboratif di sini yang saya tangkap kita itu harus membangun kerjasama antar sesama seksi, sama teman pada satu kantor untuk kita dapat mencapai tujuan dari visi dan misi kantor kita. Oke, segitu saja teman-teman podcast kita, bincang-bincang kita pada sore hari ini. Saya simpulkan bahwa kami para ASN, khususnya kami berempat pada kantor kami masing-masing telah melakukan penerapan nilai ASN berharap dengan sangat baik. Jadi sekian dari kami, akhir kata kami ucapkan mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Sekian dan terima kasih. Bye bye. Bye.